Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Selalu jaga kesehatan dan jangan lupa untuk bersyukur ya adik-adik. Perkenalkan, kakak Kahani. Di video pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai tema 8, subtema keempat, pembelajaran 1 dengan judul Bencana Alam. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik, supaya apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah adik-adik, materi di pembelajaran 1 ini kita akan belajar mengenai pengertian bencana alam, macam-macam bencana alam, dan penyebab bencana alam. Sebelumnya, kakak mau bertanya nih sama kalian. Apakah adik-adik pernah mengalami hal yang tak terduga? Seperti kejutan ulang tahun misalnya? Pernah ya, pasti. Nah, kejutan ulang tahun merupakan hal yang menyenangkan ya adik-adik. Lalu, hal yang tak terduganya, kalau misalnya tidak menyenangkan apa ya? Itu adalah bencana alam. Pasti kita akan merasa sedih dan bingung. Adik-adik, adakah yang sudah tahu pengertian bencana alam itu sendiri? Yap, betul. Bencana alam adalah suatu kejadian alam yang dapat mengakibatkan dampak atau kerugian yang sangat besar bagi manusia. Bencana alam itu datangnya tiba-tiba loh adik-adik. Kita tidak akan pernah tahu kapan akan terjadi. Nah, lalu apa ya penyebabnya? Ada 2 penyebab bencana alam. Yang pertama, bencana alam yang disebabkan oleh faktor alam atau peristiwa alam. Yang kedua, bencana alam yang disebabkan oleh faktor manusia atau oleh ulah manusia. Nah, kita akan bahas satu-satu ya adik-adik. Bencana alam yang disebabkan oleh faktor alam atau peristiwa alam yaitu bencana yang terjadi secara alami. Tidak pernah bisa menduga kapan akan datang. Contohnya apa? Contohnya angin topan dan gempa bumi. Adik-adik, tadi itu adalah angin topan. Angin topan adalah angin besar yang bergerak berputar-putar dengan kecepatan yang tinggi. Apa ini? Ikan kecilku. Ada gempa bumi. Mimi, ayo bersembunyi di bawah meja. Nah, tadi itu adalah gempa bumi. Gempa bumi adalah bergetarnya tanah dari dalam bumi. Gempa bumi yang besar dapat membuat bangunan roboh dan dapat membuat tanah terbelah. Makanya saat kita merasakan gempa bumi, sebaiknya kita cepat-cepat untuk keluar rumah atau ke tempat evakuasi ya adik-adik. Nah, lalu ada bencana alam yang disebabkan oleh faktor manusia atau ulah manusia. Ulah manusia ini yaitu ulah manusia yang tidak bertanggung jawab dan menyebabkan lingkungan rusak sehingga dapat menimbulkan bencana. Contohnya adalah tanah longsor dan banjir. Simak video ini ya adik-adik.
Tanah longsor. Bencana tanah longsor ini terjadi karena penebangan pohon secara sembarangan. Karena penebangan ini, hutan-hutan menjadi gundul, sehingga menyebabkan tanah menjadi longsor. Supaya tanah tidak longsor, kita harus mencintai hutan. Kita juga harus melakukan tebang pilih dan penanaman kembali atau reboisasi. Banjir. Bencana banjir ini terjadi karena manusia sering membuang sampah sembarangan. Hayo adik-adik, siapa yang masih suka membuang sampah tidak pada tempatnya? Jangan ya adik-adik, kita harus selalu membiasakan untuk membuang sampah pada tempat sampah. Adik-adik, kakak mendapatkan kabar buruk nih dari teman-teman kalian di Desa Sukamaju. Di Desa Sukamaju telah mengalami bencana alam, yaitu angin topan. Nah, adik-adik, jika kita yang mengalami kesulitan seperti apa yang dialami oleh teman-teman kita yang ada di Desa Sukamaju, pasti kita juga ikut sedih ya adik-adik. Apalagi kalau tidak ada yang menolong. Nah, sebagai sesama manusia, kita harus saling tolong-menolong ya adik-adik. Di sini ada Siti dan teman-teman mengajak kita untuk membantu teman kita di Desa Sukamaju. Nah, adik-adik, Siti dan teman-temannya sangat baik ya, saling menolong sama yang membutuhkan. Nah, jika kita dibantu oleh teman dan saudara kita, jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih. Simak video ini ya adik-adik.
Nah, adik-adik, kita sudah belajar mengenai bencana alam. Lalu kita juga diajak oleh Siti dan teman-temannya untuk membantu teman kita yang kesusahan. Kita juga tadi sudah bisa untuk mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu kita. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita kali ini. Semoga kalian dengan mudah dapat memahami. Lain kali kita akan belajar mengenai tema-tema yang lain yang lebih seru. Jangan lupa belajar dan tetap semangat ya adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa.